Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya, Mas Purwo. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu usaha perkreditan dan mengapa usaha ini sangat potensial untuk kita jalani. Untuk kawan-kawan atau teman-teman yang masih mencari-cari usaha apa yang kiranya cocok, mungkin usaha perkreditan ini salah satu usaha yang cocok untuk kita jalani. Mengapa usaha kredit ini adalah usaha yang cocok untuk kita jalani atau kita coba? Karena keuntungannya itu sangat besar di usaha kredit ini. Sebelum membahas tentang itu, mari kita pertama-tama kita mulai dengan definisi apa itu usaha perkreditan. Apa itu usaha perkreditan itu apa? Supaya kita tahu dulu ya sebelum kita menjalani usaha ini. Usaha kredit ini adalah sebuah bisnis yang memberikan pinjaman kepada individu, atau secara mudahnya gini, kita membeli barang secara cash ke distributor, misalnya itu ke tokonya, dari orang itu membayar ke kita secara kredit. Terus bagaimana kita memulainya? Itu yang pertama, yang kita memulainya itu kalau kita sebagai karyawan, saya pengalaman sebagai karyawan ya, untuk menabung atau menginvestasikan uang saya berusaha sampingan menjalani usaha kredit ini. Jadi uang yang saya sisihkan untuk tabungan itu juga sebagai investasi. Menurut saya itu investasi yang sangat menguntungkan ya kalau usaha kredit ini. Soalnya kita bisa memutarkan uang. Bayangkan kalau di bank itu nggak sampai berapa persen, kalau kita tabung aja nggak sampai 1% setahun. Misalkan duit kita 10 juta ya malah kena potongan administrasi dan sebagainya. Sedangkan di usaha kredit itu setahun kita misalkan jangka waktu yang kita kreditkan ya 4 bulan sampai 6 bulan. Bisa misalkan nih untungnya kita ngambil 20%, bisa 40% uang kita sudah berkembang dari situ. Itu adalah salah satu keuntungan investasi kredit. Nah, selanjutnya kita dapat membangun hubungan jangka panjang dengan customer kita. Kita dapat membangun hubungan yang jangka panjang itu nantinya kita misalkan kredit kita bulanan, setiap bulan kita bisa dapat ketemu dengan customer, setiap bulan kita dapat silaturahmi dengan konsumen itu secara langsung membangun silaturahmi juga, ibadah juga, terus membangun relasi kita, kedekatan secara batiniah itu sangat mempengaruhi keloyalan konsumen kepada kita. Nah, sekarang potensi pasarnya. Ada beberapa potensi pasar untuk berkembang, potensi perkreditan itu untuk berkembang. Masih banyak ini potensi kita ini untuk berkembang dalam sektor perkreditan ini. Kalau kita mau mencoba ini masih sangat peluangnya masih sangat besar. Kita untuk sukses di dalam dunia perkreditan ini, potensi usaha perkreditan dapat dilihat di beberapa faktor berikut. Coba kita lihat faktornya. Yang pertama, permintaan pinjaman yang tinggi. Masih banyak di sekitar kita ini permintaan pinjaman yang sangat tinggi. Semakin banyak orang yang membutuhkan pinjaman untuk berbagai keperluan seperti membeli properti, membeli mobil, motor, handphone, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan liburan aja sekarang sudah bayarnya secara kredit dengan kartu kredit. Permintaan pinjaman tinggi menciptakan peluang bagi usaha kita untuk terus bertumbuh, dan tidak adanya jaminan yang diperlukan. Dan kita biasanya juga nggak meminta jaminan ya kalau usaha kredit. Yang penting kalau kita beli barang ya nanti, yang penting kalau kredit itu intinya jangan kreditkan uang, jangan rentenir, jangan renten. Kalau kredit itu misalnya kita beli barang cash dan mereka mencicil ke kita. Nah, itu menghindari kredit macet dan menghindari riba juga gitu loh. Banyak usaha perkreditan yang tidak memerlukan jaminan, memberikan pinjaman, membuat proses pengajuan perkreditan kita sangat cepat, sehingga semakin banyak orang yang tertarik pada kita untuk mengambil barang secara kredit. Nah, kita juga harus meningkatkan pendidikan atau edukasi. Kita harus banyak mengedukasi konsumen kita. Misalkan mereka butuh sepeda motor, nah kita edukasi ya. Nah, kalau misalkan setiap hari mereka bekerja naik angkot, naik kendaraan umum, sehari misalnya menghabiskan ongkos 20.000, nah sebulan kita sudah 600.000. Nah, kita edukasi. Nah, daripada untuk membayar angkutan umum 600.000, sedangkan setiap bulan harus mengeluarkan segitu,
Belum kalau mereka ada keperluan kemana, misalnya masih mampir kemana-mana, masih ongkos lagi. Nah, kita edukasi, lebih baik mengambil cicilan motor secara kredit, misalnya gitu kan. Masih ada keuntungannya, 600.000 bisa jadi milik sendiri dalam jangka 3 tahun misalkan. Nah, bayangkan kalau kita mengedukasi, nah oh iya ternyata benar itu dengan memilih kredit motor aja dah. Nah, kita usahakan mengedukasi ya tetangga kita atau mengedukasi teman-teman kerja kita. Nah, itu bisa menjadi peluang kita untuk masuk ke pembiayaan secara kredit. Dan dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka usaha perkreditan kita ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun hal ini juga harus diimbangi dengan manajemen risiko. Kita harus tahu dan apa yang risikonya, dan kita harus hati-hati, prinsip kehati-hatian kita. Kalau untuk yang pertama-tama kita belum kenal atau kita masih ragu dengan orang itu untuk memberikan pembiayaan kreditan, kita lakukan survei. Survei itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang pertama kalau saya melakukan survei ya, itu ke rumah itu pertama kontrak atau tidak, yang kedua pekerjaan itu tetap atau tidak. Kalau misalkan dua faktor itu sudah terpenuhi, insya Allah ya kita kedepannya akan lancar. Misalkan rumah tetap, ada risiko kita bisa datangin ke rumah milik sendiri maksudnya itu. Kalau misalkan jangan, ya usahakan ya awal-awal kita mencari yang pasti dulu, dan pekerjaan yang tetap. Misalkan mereka ada income, misalnya oh di PT ini setiap bulan sekian, kita bisa menganalisa mereka itu layak nggak sih kita kasih pembiayaan kredit gitu. Tentunya kita dengan mengetahui beberapa analisis manajemen risiko ini, kita dapat memperkecil sekecil mungkin risiko kita agar bisnis dapat berjalan lancar dan memberikan keuntungan yang konsisten kepada kita. Tentunya kalau kita sungguh-sungguh, kita jalani dengan ikhlas, insya Allah perkreditan ini dapat memberikan income kita secara berjangka panjang. Demikian video dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.